Kisah Tanah Jawa bersama Sarah Wijayanto kolaborasi melakukan penelusuran dengan mengungkap misteri yang ada di Istana Bang Gaib. Berikut adalah sejumlah fakta-fakta Istana Bang Gaib berdasarkan penelusuran kisah Tanah Jawa dan Sarah Wijayanto. Dalam edisi spesial ini, kedua YouTuber dengan konten serupa tersebut akan mendatangi sebuah gedung tua terbengkalai yang disebut-sebut menjadi Istana Bang Gaib di tengah kota Jogja atau Yogyakarta. Yang pertama, disambut oleh patung Dwarapala. Sebelum masuk ke dalam gedung Istana Bang Gaib, mereka disambut dengan patung Jawa yang bernama Gupala atau Dwarapala. Patung ini terletak di dua sisi pintu utama gedung yang bernama Cintalabala dan Balabuta. Kedua patung yang diletakkan berseberangan ini sebenarnya melambangkan positif dan negatif. Tujuannya adalah untuk menolak energi negatif atau penjaga yang masuk. Kalau kita lihat, matanya seperti mengikuti setiap orang yang masuk. Sarah sendiri mengaku bahwa sosok seperti Cintalabala dan Balabuta ini pernah tersorot oleh mata. Sementara itu Om Hao menjelaskan bahwa semua sosok Cintalabala dan Balabuta itu baik karena bertujuan menyerap energi positif dan memerangi energi negatif. Sosok patung Dwarapala ini dipajang di depan sebuah gedung. Tujuannya untuk menakut-nakuti sosok astral yang melihatnya di depan gedung tersebut. Bahkan ada sebuah kepercayaan bahwa pada jam tertentu atau jam 12 malam, mereka akan menjelma menjadi seperti sosok manusia. Jika di posisi dalam gedung terbengkalai seperti saat ini, memang mereka sudah tidak bertugas lagi, namun banyak energi lain yang menghinggapi. Dalam patung tersebut diketahui banyak dimasuki oleh banyak hal. Bahkan Om Hao mengatakan ada lebih dari 100-an hal yang menghinggapi yang tingginya bahkan ada yang melebihi gedung tersebut. Yang kedua, gedung terbengkalai sejak tahun 1997. Siapa sangka bahwa gedung ini sudah kosong dan terbengkalai sejak tahun 1997. Saat masuk ke dalam Istana Bang Gaib, mereka menemukan potongan kalender tahun 1996. Di meja bekas resepsionis gedung tersebut, Sarah merasakan bahwa ada yang seperti tengah berdiri dan berbaris sepanjang meja yang melengkung tersebut di Istana Bang Gaib. Sarah pun penasaran, apakah sosok-sosok tersebut dengan sengaja diletakkan di barisan meja tersebut atau tidak. Pasalnya, Sarah merasa bahwa sosok tersebut bernaung di sana secara tidak natural. Aku nggak tahu ya, ini apakah energi yang dulu pernah ada di sini atau ini masih sisa. Jadi kalau misalnya dilihat dari sebelah sana, ini sepanjang meja ini nih, kayak ada yang berdiri tapi kayak seperti baris satu gitu. Iya. Itu apa ya Mas Al? Tapi bukan yang natural gitu. Iya. Yang ketiga, penangkal tuyul dari bayi Ambar di Istana Bang Gaib. Om Hao menjelaskan bahwa sosok tersebut dengan sengaja diletakkan untuk memberikan zakat dengan tujuan menolak orang-orang iseng yang membawa sosok seperti tuyul. Maka dari itu, sosok yang sengaja diletakkan tersebut terlihat kecil seperti sosok anak-anak namun dengan muka yang tua. Mereka mengatakan bahwa itu memang diambil tuh dari bayi Ambar. Bayi Ambar tuh anak-anak kecil yang keguguran. Ya. Bentuknya itu anak kecil, cuman kepalanya tua gitu. Yang keempat, Istana Bang Gaib dioperasikan jin kaum siluman manusia setengah hewan. Meski sudah terbengkalai sejak 1998, namun gedung ini masih dioperasi hingga saat ini. Segala hal mulai dari security, teller, debt collector hingga direktur di lantai atas masih ada. Para sosok yang bekerja di gedung terbengkalai ini gak hanya bertugas untuk kepentingan gaib, mereka ada hubungannya dengan manusia-manusia yang masih hidup. Siluman tersebut berbentuk hewan ular setengah manusia. Genta sempat mendengar desisiannya. Sosok tersebut laki-laki dan perempuan bertaring berkepala dengan leher panjang yang menyerupai ular. Sebenarnya yang seperti didengarkan Mas Genta tadi itu memang sosoknya siluman. Oke. Separuh manusia, separuh ular. Ya. Cuman tidak badan Mas, tapi dari leher ke bawah ini. Jadi gini, kepala gini terus gini Mbak. Yang di sini perempuan, yang di sini laki-laki. Dan sekarang narik-nariknya ke Mbak Sarah. Yang kelima, jadi tempat pesugihan manusia dan jin. Setelah terbengkalai, gedung Istana Bang Gaib ini menjadi jaminan dan banyak tumbal yang diletakkan di sana.
Om Hao menjelaskan bahwa mereka berjanji secara perbankan goib yang jika nasabah tak bisa membayar hutang gaibnya setelah jatuh tempo, maka akan diminta jaminannya. Mereka yang sudah perjanjian secara perbankan gaib, itu kan pasti setelah itu ada tim survei. Tim survei itu yang datang ke rumah meminta apa? Jaminan. Saat si orang ini sudah jatuh tempo tidak bisa membayar uang gaibnya, maka jaminan misal contohnya anak itu nanti meninggal secara kecelakaan. Yang keenam, tumbal manusia korinya dibawa ke gedung istana Bang Goib. Jaminan ini adalah tumbal, contohnya seperti anak yang meninggal karena kecelakaan atau dengan cara tak wajar. Setelah itu korinya bermuara di gedung istana Bang Goib. Dan selama itu, kontrak pesugihan itu gak akan putus. Sang nasabah akan terikat selamanya, bahkan mungkin saja sampai ke cucu-cucunya harus memberikan tumbal terus-menerus.